Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada dalam program yang bernama Rakyat Biasa Bicara Agama. Nah, ini sebuah perspektif dalam memahami agama. Kita memposisikan diri sebagai rakyat biasa. Kalau kita mau belajar agama kan kita sebagai rakyat biasa yang ingin mempelajari agama. Dan tentu ketika kita mempelajari agama, kita akan membicarakan agama. Nah, konten kali ini adalah kita membahas hal-hal yang terkait dengan agama, cuman dalam perspektif kita sebagai rakyat biasa. Sehingga video ini bukan sesuatu yang perlu dipedomani, jangan dijadikan pedoman. Kalau ada pertanyaan ini benar atau salah, tanyakan ke gurunya masing-masing. Ini benar atau salah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah, boleh gak sih rakyat biasa itu bicara agama? Apakah sesuatu yang dilarang? Boleh. Ada dasar konstitusionalnya, yaitu pasal 29E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pada pokoknya adalah setiap orang berhak untuk meyakini suatu keyakinan, termasuk untuk menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nurani. Jadi boleh dong seorang itu bicara agama, bicara keyakinan, ya boleh, itu haknya. Hak asasi manusianya. Cuman mungkin ada pendapat, wah kalau ngomongin agama harus ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya rusak. Ya makanya tidak perlu dipedomani. Kalau mau dipedomani ya cari saja ahlinya, kan ke gurunya ditanyakan. Kalau alasannya kita tidak boleh bicara agama karena bukan ahli, yang jadi pertanyaan kan begini, kita balikan. Lalu kalau misalnya kita kotakan ahli agama, ahli ilmu lain, ahli ini, lalu kenapa ormas keagamaan tiba-tiba jadi ahli tambang? Itu kan pertanyaan besar. Nah, memang tidak ada larangan ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba jadi dapat prioritas? Padahal selama ini tidak ada larangan. Boleh kalau punya keahlian. Kan ini jadi pertanyaan. Ketika ormas keagamaan boleh menjadi ahli tambang, tapi rakyat biasa tidak boleh membicarakan agama, kan satu keanehan. Gimana kita mau mengkritisi hal-hal tersebut kalau kita tidak boleh bicara? Nah, padahal di dalam agama itu sendiri sudah ada nih persoalan tambang sebenarnya. Ada hadis, pada pokoknya coba di-search aja hadis mengenai tambang garam di Ma'rib. Itu ada sebuah kisah, ada seseorang meminta pengelolaan tambang, anggaplah pemberian konsesi tambang kepada Nabi Muhammad. Lalu diberikan oleh Nabi Muhammad izin tambang lah, anggaplah izin tambang tersebut, tambang garam. Lalu ada seseorang pria menyatakan, memberitahukan bahwa tambang garam itu sesungguhnya adalah eh, banyak masyarakat yang menggunakannya. Dimisalkan seperti al-ma'a al-aid atau air yang mengalir secara terus-menerus. Mengetahui informasi tersebut, lalu Nabi hendak membatalkan pemberian izin tambang kepada pihak yang telah diberikan. Lalu pihak yang telah diberikan menyatakan, akan saya kembalikan asalkan ini merupakan sedekah dari saya. Lalu dikabulkan menjadi sedekah yang seperti air yang mengalir terus-menerus.
Jadi sudah ada teladannya. Keadaan pemberian tambang ke seseorang dan ternyata tambang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, atau ya kalau kita misalkan seperti al-ma'a, al-id, ternyata bisa dikembalikan. Itu kan teladan. Dan rujukan referensinya juga ada, bahkan itu sudah juga dibahas di dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Al-Mawardi. Coba di search bagian Iqta. Ada Iqta Al-Ma'adin, itu soal konsesi tambang. Ada persoalan itu. Dan teladan itu sudah ada. Saya jadi pertanyaan, apakah teladan itu ingin ditiru atau tidak? Nah, kita bisa tahu hal-hal seperti itu kan kalau kita membicarakan agama, termasuk rakyat biasa boleh bicara agama sehingga kita bisa tahu, oh, ormas keagamaan seperti ini, oh ini begini, ini begini. Kita perlu membicarakan agama secara serius sehingga kita bisa tahu. Nah, kalau misalnya ormas keagamaan boleh menjadi ahli tambang, maka fair dong kalau rakyat boleh membicarakan agama. Jangan sedikit-sedikit pakai undang-undang PNPS, yaitu penodaan atau penistaan agama. Orang salah ngomong sedikit, dipenjara. Kasihan rakyat. Ya paling cuma selip lidah, janganlah sedikit-sedikit dipenjara. Kasihan. Apalagi kemarin nonton di berita ada kasus tuh. Pedagang kecil, rakyat, dihina-hina, dinistakan, digoblok-gobloki. Ini gimana dalam kegiatan keagamaan? Kan bingung, kita bingung nih gimana memahaminya ya. Masa seperti itu? Nah ini kan jadi pertanyaan. Kalau ada penistaan agama, kalau gitu jangan-jangan ada penistaan rakyat dong. Seperti itu kan. Saya share sedikit pengalaman pribadi saya. Saya pernah kerja di bank syariah. Kesempatan itu saya gunakan untuk mempelajari. Banyak masalah nih ternyata di masyarakat yang masih mempertanyakan halal dan haram soal transaksi bank syariah. Saya coba cari solusinya apa. Ide dan gagasan solusi itu saya ajukan secara formal ke lembaga negara. Dan ternyata ditolak oleh banyak lembaga negara. Nah, setelah ditolak, ternyata tiba-tiba ide atau gagasan itu dipakai di DPR. Dipakai di DPR, saya kaget. Loh kemarin kenapa ditolak? Kenapa tiba-tiba jadi ada? Tapi nggak masalah lah. Untuk kepentingan rakyat ya nggak masalah. Nah yang jadi permasalahan, setelah itu saya lihat ada lowongan di lembaga pemerintahan untuk ahli fikih ekonomi syariah. Karena saya pernah di bank syariah ya saya lamar. Saya ikut tes segala macam. Lolos sampai tahap menjelang akhir ada seleksi kesehatan. Ternyata dianggap tidak lolos. Saya pertanyakan alasannya apa. Lalu ditunjukkan hasilnya. Yaitu indeks massa tubuh lebih dari 30 atau gemuk. Dan ada satu penyakit. Saya penasaran penyakit itu apa. Saya cek ke dokter spesialis lain 2, menyatakan tidak ada. Wah ini gawat sekali. Menggagalkan orang untuk gagal bekerja dengan kesehatan itu fatal.
Jangan-jangan ini kan sudah terjadi praktik seperti itu. Nah, makanya saya proseslah secara hukum, secara formal saya proses nih. Lihat ada beritanya. Pada pokoknya permintaan saya sederhana. Saya minta proses seleksinya dilakukan terbuka. Dibuka daftar namanya dan daftar nilainya. Hanya agregat nilainya saja, tidak perlu data-data lengkapnya. Namanya siapa? Wajar dong. Toh seleksinya juga seleksi untuk lembaga publik. Saya minta transparansi dan akuntabilitas ya wajar. Kalau ternyata itu ditutup-tutupi kan aneh. Dan ternyata setelah itu kan ada kasus nih di Kementerian Kominfo. Ternyata di berita ini nih. Nah, ternyata kan orang yang gagal seleksi ternyata diterima dan menjadi backing judi online. Kan masalah kalau sistem seleksinya tidak transparan dan akuntabel, sangat problematik. Makanya wajar saya minta semua harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Saya juga ngajukan ke Komisi Informasi. Berarti langkah-langkah hukum secara formal sudah saya lakukan. Tapi karena gagal, maka saya juga ajukan ke DPR. Saya pertanyakan, ini kenapa alasan sebenarnya? Apakah ada kesengajaan atau tidak? Sampai sekarang masih gelap. Kalau memang alasannya kesehatan, ternyata itu tidak ada penyakit itu. Nah, kenapa sampai disakitkan? Itu jadi pertanyaan. Atau jangan-jangan karena jabatannya yang dipilih adalah ahli fikih, ada permasalahan dalam pandangan keagamaan. Nah, ini kan harus terang. Dan DPR punya kewenangan untuk itu. Apalagi saya sudah suratin secara resmi. Sudah setahun lebih tidak ditanggapi oleh wakil rakyat. Bagaimana ini wakil rakyat? Kok tidak menanggapi kasus seperti ini? Apa karena tidak viral atau bukan? Ini kan jadi pertanyaan. Masih gantung sampai sekarang. Apakah itu memang karena alasan kesehatan atau karena alasan keagamaan? Karena ini ada kedudukan ahli fikih yang berkaitan dengan agama, maka rakyat biasa tidak bisa dan lain sebagainya. Saya perlu kejelasan itu. Ini pengalaman pribadi saya. Nah, sekarang kita sebagai rakyat biasa, termasuk saya yang merupakan rakyat biasa, ingin membahas mengenai sertifikat halal. Sertifikat halal ini ya berkaitan dengan keyakinan agama. Sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan kan soal keyakinan. Rakyat biasa boleh gak membicarakan? Ya bolehlah, karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Kalau nggak boleh bicarain ya bingung gimana bisa tahu. Gimana sih sebenarnya kebijakan sertifikat halal di Indonesia? Begini sejarahnya. Dulu sertifikat halal itu sifatnya sukarela atau voluntary. Yang melaksanakannya adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun setelah tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tadinya sifatnya sukarela atau voluntary menjadi wajib atau mandatori. Kalau wajib ya tidak bisa tidak, semua produk harus bersertifikat halal. Tidak ada kecuali. Tapi ada kecuali sebenarnya. Misal petani cabai ya tidak perlu mensertifikatkan halal cabainya. Karena itu langsung dari alam. Tapi kalau cabainya sudah diolah dengan bawang dan lain sebagainya, lalu
dikemas menjadi sambal, sudah jadi olahan, maka itu wajib bersertifikat halal tanpa kecuali, bersifat mandatori, wajib. Kalau wajib berarti kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksinya. Nah, semenjak 2014 timbul permasalahan. Produk di Indonesia itu banyak sekali. Kalau semua produk ya termasuk produk kaki lima, makanan, minuman, semua banyak sekali itu jutaan. Gimana cara mensertifikatkan jutaan produk itu dalam waktu singkat? Makanya dari tahun 2014 sampai sekarang masih belum selesai. MUI sendirian juga mungkin keteteran untuk mensertifikatkan halal semua produk, mungkin keteteran. Nah, makanya maaf, tahun 2023 Undang-Undang Cipta Kerja merubah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ditambahkan lembaga baru, Komite Fatwa Produk Halal atau KFPH. Sehingga yang berwenang menetapkan fatwa halal adalah KFPH dan MUI. Jadi ada dualisme lembaga fatwa halal. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses sertifikasi halal dari jumlah produk yang jutaan di seluruh Indonesia sehingga bisa cepat proses sertifikasi. Nah, ada masalah nggak? Ya ada. Baru mulai saja langsung jadi masalah. Waktu itu sempat viral wine sertifikat halal. Ini beritanya. Nah, itu kan satu permasalahan. Jadi MUI merasa tidak menetapkan fatwa halal terhadap produk tersebut, berarti kan KFPH yang menerbitkan fatwa halalnya. Nah, ini problematik karena ada dua lembaga jadi tidak seragam. Setelah itu, setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, ternyata digugat ke Mahkamah Konstitusi. Maaf, ada beritanya nih. Nah, ini menarik. Di berita itu pedagang hotdog karena tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena nama hotdognya, maka mengajukan gugatan ke MK agar fatwa yang menyatakan satu produk tidak halal bisa diuji ke pengadilan agama. Karena syarat halal itu tidak hanya zat dan proses, tapi termasuk nama. Nah, nama hotdog ini dianggapnya tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena ada dognya. Di sisi lain, dog itu ternyata maknanya ganda. Dia bisa sosis dan dia bisa anjing. Nah, apakah hotdog itu artinya anjing panas atau tidak? Atau sebenarnya dia sosis panas? Ini jadi permasalahan. Apakah penamaan itu menjadi standarisasi halal juga atau tidak? Banyak, nggak cuma itu. Root beer juga jadi perdebatan. Lalu misalnya mie setan, mie kuntilanak, dan lain sebagainya. Itu menjadi perdebatan penamaan itu. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Kemarin juga sempat rame, viral tuh. Kalau nggak salah tuyul dan tuak itu dapat sertifikat halal ini beritanya nih. Wah, ini jadi karena ada dualisme lembaga, jadi ulama di komite fatwa meloloskan, tapi di MUI tidak meloloskan. Ini bagaimana? Meskipun zat dan prosesnya halal misalkan. Tapi masalah nama, ini problematik.
Karena makanan saja sudah beragam, bagaimana namanya gitu. Nah, ini makanya kita harus, apa, pikirkan apa solusinya. Kita perlu tahu sebenarnya standarisasi halal itu apa saja. Sudah ada fatwa MUI-nya. Jadi nggak cuma zat dan proses, tapi mencakup visualisasinya, namanya, dan sensoriknya. Zat dan proses mungkin tidak terlalu sulit ya, karena kan ada lembaga pemeriksa halal LPH dan zat itu kan jelas apa kategorinya, apa yang halal dan apa yang haram, cenderung lebih jelas. Visualnya agak susah juga. Misalnya produknya menampilkan erotisme, itu tidak bisa. Nah, batasannya apa ini akan membingungkan. Lalu sensorik, misalnya es krim rasa rum, meskipun tidak ada rumnya, tidak ada alkoholnya dan lain sebagainya, hanya sensori rasa, aroma dan lain sebagainya itu tidak bisa juga. Lalu dari aspek nama, nama saja sudah sangat membingungkan, banyak sekali. Kayak tadi hotdog, karena ada dognya lebih baik diganti. Lalu diganti apa? Bingung mungkin orang. Apa roti sosis? Hotdog seperti ini, roti sosis seperti ini, kan beda, objeknya beda. Jadi kalau misalnya ini adalah roti sosis, terkecoh nanti konsumen karena hotdog punya ciri khasnya sendiri. Nah, ini kan rumit. Itu hanya salah satu. Belum yang makanan-makanan tradisional di daerah-daerah yang menggunakan nama-nama aneh. Banyak sekali. Itu bagaimana cara sertifikatkan halalnya? Belum yang makanan dari luar, root beer. Tapi bir peletok bisa karena dianggap sudah membudaya. Kalau root beer gimana? Kan budayanya beda, tapi sama-sama tidak ada asosiasinya ke bir. Lebih mirip ke Coca-Cola malah kan. Itu yang ada. Bagaimana dengan makanan yang kadang namanya aneh? Misal saya search di Google, ini ada kolor hijau. Nih, ternyata itu singkatan dari kol telur cabai hijau. Ini kan penamaan kan dia sifatnya apa arbitrary, instan aja gitu. Disingkat aja kol telur cabai hijau menjadi kolor hijau. Anggaplah dia yang jual mie kolor hijau. Kan asosiasinya bisa ke legenda hantu kolor hijau. Atau jangan-jangan dia kol telur cabai hijau. Nah ini kan problematik. Gimana kita menentukannya kehalalan satu nama? Sangat rumit. Terlebih adanya dua lembaga, KFPH dan MUI yang berbeda. Mungkin masing-masing punya standarisasinya. Yang satu, nama ini mah boleh. Tapi yang satu lagi, ini tidak boleh. Nah ini gimana kalau ada perbedaan ini? Ini sangat bermasalah. Bisa jadi kacau sertifikasi halal. Nah ini harus diselesaikan seperti apa. Kemarin sempat ada juga perdebatan karena komite fatwa produk halal dibentuk oleh Menteri Agama, maka produk fatwa yang dihasilkan oleh komite fatwa merupakan produk tata usaha negara atau TUN. Sehingga dia bisa dibatalkan atau diuji ke pengadilan tata usaha negara. Wah, ini juga isu juga ini. Loh, fatwa itu produk negara atau produk ulama? Nah, ini kan jadi perdebatan. Sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah kalau dia sifatnya voluntary. Kalau sukarela ya silakan mau kemana. Tapi yang jadi masalah adalah ini sifatnya mandatori, wajib.
termasuk untuk UMKM, pedagang kaki lima dan lain sebagainya wajib. Kalau wajib akibatnya apa? Ada sanksinya. Nah, ini mengerikan kalau misalnya sampai pedagang-pedagang kecil diberikan sanksi teguran, sampai dilarang jualan. Kan kasihan. Masa iya gara-gara nama dia tidak bisa jualan dan lain sebagainya. Kasihan pedagang kecil. Apalagi kemarin dihina-hina. Aduh, kasihan. Nah, ini kan jadi harus ada solusi. Gimana nih kalau ada dua pandangan yang berbeda antar lembaga fatwa? Ya, kasih dong rakyat itu hak untuk mengajukan banding. Masuk akal sepertinya tuh masuk akal. Misalkan saya usulkan ya ke pengadilan agama saja banding. Misalnya dia dinyatakan tidak halal di MUI, tapi dinyatakan ada satu nama yang dinyatakan tidak halal di MUI, tapi dinyatakan di komite fatwa atau lain sebagainya. Ya dia punya hak untuk mengajukan banding ke pengadilan agama. Di pengadilan agama misalnya hotdog atau root beer, pedagang ini dia mengajukan ke pengadilan agama karena namanya dia tidak bisa mendapatkan sertifikat halal, maka dia mengajukan ke pengadilan agama. Tapi bukan zat dan proses ya, karena kalau zat dan proses kan selesai di LPH. Tapi kalau nama, soal nama kan bukan soal apa? Nggak sampai ke sana lah. Itu kan hanya apa? Istilahnya saddu zariah saja, mencegah. Tapi kan tidak ada spesifik kamus besar bahasa halal itu tidak ada. Nah, makanya kita ijtihadkan saja adanya kewenangan pengadilan agama untuk memutuskan selisih pendapat para ulama. Nah, ini gimana ide-ide seperti ini? Tapi nggak usah takut, ulama bukan berarti menjadi disubordinatkan, bukan. Kan hakim pengadilan agama juga kodi dia istilahnya. Dia juga yang memahami hukum agama dan dia memutuskan hukum agama. Apa salahnya? Diputuskan, oh ternyata si pedagang ini bisa membuktikan bahwa dog dalam hotdog itu artinya sosis. Dia berikan alat-alat bukti, ahli-ahli bahasa, ahli sejarah yang menjelaskan dalam bahasa linguistik itu istilahnya ada evolusi diakronik terhadap makna dog sehingga dog yang tadinya maknanya adalah anjing, tapi ketika mengalami aglutinasi atau pelekatan dengan hot menjadi hotdog itu menjadi sosis. Dia bisa buktikan di pengadilan. Sehingga tidak menjadi fitnah ketika sudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu bukannya jalan tengahnya seperti itu seharusnya. Jadi nggak apa-apa nih supaya cepat ada komite fatwa, ada MUI masing-masing memberikan fatwa. Tapi kalau ada deadlock, kan pedagang yang dirugikan. Berikan dia hak untuk mengajukan banding ke pengadilan agama. Itu sama-sama agama. Jadi sah aja. Dalam hukum Islam kan juga ada kodi. Itu sah. Bentuk ijtihad lah. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kita nggak mau konsep seperti itu? Gitu loh. Wah, nggak bisa. Fatwa ulama itu tidak bisa di-challenge, tidak bisa diuji. Nah, kan itu produk manusia. Namanya juga pendapat ulama. Fatwa itu kan pendapat. Kenapa tidak bisa di-challenge? Nah, ya, jadi yang jadi pertanyaan, apakah pendapat ulama itu sakral atau tidak? Kalau
tidak sakral, berarti kan dia bisa salah. Bisa aja salah, namanya manusia. Nah, kalau dia bisa salah, berarti bisa dong diuji ke pengadilan agama. Nah, kira-kira gimana menurut penonton?